Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton setia Lembaga Pers Siswa SMK Negeri 1 Babat Supat. Saya perkenalkan, nama saya Siti Nur Aminah. Saya selaku host di acara Kultum pada pagi hari ini yang bertemakan Lentera Ramadan. Saya di sini bersama tokoh agama. Diperkenalkan dulu Pak namanya. Saya Suhartono, saya pengajar di SMK Negeri 1 Babat Supat, mengajar mata pelajaran PA. Ini dipanggil apa Pak biar lebih akrab? Nah, bebas saja, terserah. Boleh Pak Suhartono boleh, atau mau saja juga boleh, bebas saja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadiran Allah dan limpahnya Pak Suhartono ini bisa menghadiri acara Kultum pada pagi hari ini. Saya di sini akan mempertanyakan tentang sejarah puasa. Puasa ini kan sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun nih Pak, di setiap bulan. Siapa sih nabi pertama yang menjalankan puasa? Oke, baik. Saya yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Untuk menjawab pertanyaan Anda Siti tadi terkait sejarah puasa, benar bahwa puasa Ramadan sudah kali-kali ya dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin dimanapun berada sejak zaman Nabi Muhammad SAW atau sejak diturunkannya ayat perintah puasa. Hanya saja jarang di antara kaum muslimin secara umum yang memahami atau membaca sejarah puasa. Pada pagi hari ini sebagai tambahan wawasan kita tentang puasa, bahwa puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Adam turunkan ke bumi. Makanya ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan Ramadan seperti halnya puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kamu itu sudah sejak Nabi Adam alaihissalam. Kisahnya adalah ketika Nabi Adam dan Bunda Hawa diturunkan Allah ke bumi, itu terpisah. Jadi Bunda Hawa dan Nabi Adam terpencar. Kemudian karena tersengat cahaya matahari, di surga itu nggak ada panas ya. Begitu turun bumi kena sinar matahari itu terbakar kulit Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kulitnya kemudian menjadi hitam. Nah, sebagai bentuk taubat kepada Allah atas kesalahannya, yaitu kalau di surga kesalahan dia adalah memakan buah kuldi ya, kemudian akibatnya diturunkan ke bumi, maka sebagai bentuk pertaubatannya Nabi Adam berpuasa selama 3 hari. Puasa ini dikenal dengan istilah Ayyamul Bid, artinya hari-hari putih. Disebut hari-hari putih karena ketika puasa pertama atau hari pertama itu kemudian sepertiga kulitnya Nabi Adam itu kembali putih. Lalu hari kedua 2/3-nya juga berubah menjadi putih lagi. Dan hari ketiga itu semua kulit Nabi Adam menjadi. Makanya dikenal dengan Ayyamul Bid. Tapi sebagian riwayat mengatakan bahwa puasa 3 hari atau dikenal Ayyamul Bid karena 3 hari itu adalah di mana malam harinya itu malam yang terang, malam yang putih,
artinya malam pada saat tanggal bulan purnama. Kalau purnama itu kan terang. Nah, hari-hari terang di malam hari itu diberi istilah hari-hari. Jadi yang pertama tadi mengisahkan bahwa disebut Ayyamul Bid karena proses pemulihan kulit Nabi Adam yang terbakar dari hitam menjadi putih. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa disebut Ayyamul Bid karena puasa 3 hari yang dilakukan itu dilakukan pada hari-hari yang malamnya bulan purnama, di mana cahayanya terang dan menjadi putih, tidak gelap seperti selain bulan purnama. Jadi itu kisah awalnya puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi. Nah, begitu juga nabi-nabi setelahnya juga berpuasa sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Masih ada lagi? Oke, silakan. Bagaimana sejarah transaksi perintah puasa dari yang awalnya hanya 3 hari setiap bulan atau Ayyamul Bid menjadi sebulan penuh di bulan Ramadan? Transaksi apa transisi? Transisi mungkin maksudnya. Artinya kan sebelum 30 hari itu Nabi SAW pernah memerintahkan agar kaum muslimin pada masa itu berpuasa di setiap tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan istilah Asyura, ya, Yaumul Asyura, hari ke-10 di bulan itu awalnya. Nah, pada tahun kedua Hijriah kemudian turun ayat perintah puasa, ya, yang tadi ayatnya Bapak sebutkan. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini turun pada tahun kedua. Nah, ayat ini turun memerintahkan kaum muslimin dimanapun berada untuk puasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh lamanya di setiap bulan Ramadan. Ya. Kalau tadinya cuma tanggal 10 Muharram, sebelum ayat ini turun, begitu ayat ini turun, kemudian perintah puasa adalah 1 bulan penuh lamanya. Untuk apa? Untuk menggenapkan rukun iman, untuk menggenapkan rukun Islam kita, ya. Jadi supaya iman kita tambah kuat, tambah baik, lalu rukun Islam kita salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Itu transisinya, ya. Jadi sebelum 30 hari atau sebelum 1 bulan. 1 bulan itu nggak mesti 30 hari, ya. Ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Kaum muslimin atau Rasulullah memerintahkan para sahabat waktu itu untuk puasa di setiap tanggal 10 bulan Muharram. Transisi. Jadi lagi Pak pertanyaan. Oh, silakan, ya. Perintah puasa Ramadan kan turun pada tahun kedua Hijriah. Apa alasan histori di balik pemilihan waktu tersebut? Oh, iya. Kalau alasan pemilihan waktu itu tidak ada. Ulama tidak pernah menyebutkan kenapa kok puasa Ramadan turunnya bulan Ya, di tahun kedua bulan Hijriah. Kenapa tidak bulan pertama? Kenapa tidak bulan ketiga? Nah, itu tidak disebutkan oleh para ulama dan tidak pernah dikaji. Kenapa turun pada itu? Ya karena memang ayatnya turun di tahun kedua Hijriah. Nah, masalah turunnya ayat itu kan itu prerogatifnya Allah, haknya Allah. Kapan saja Allah menurunkan ayatnya, kapan saja Allah memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu ke Rasulullah, itu adalah kewenangannya Allah. Jadi
Itu karena pilihan Allah. Kenapa tahun kedua Hijriah baru ayat ini? Tapi secara logika, secara analisa bisa dikatakan, kenapa kok tahun kedua ya? Kesiapan kaum muslimin itu tahun kedua, karena tahun pertama kan Rasul baru datang, baru menata, baru membangun masjid misalnya kan, baru menata sosial kemasyarakatan pada saat itu banyak hal yang dilakukan Nabi dan kaum muslimin. Lagi tantangan-tantangan di awal-awal dakwah Nabi yang juga dinamikanya banyak sekali. Ada peperangan yang dialami. Artinya kesiapan secara mental itu memang kalau tahun pertama nampaknya belum. Yang kedua kan ayat-ayat tentang syariat itu turunnya kan berangsur. Jadi kan syariat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin itu sesuai dengan perintah yang dibawa oleh malaikat Jibril ke Rasulullah, atau sesuai dengan ayat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun-tahun yang pertama itu belum memerintahkan puasa, baru di tahun kedua Hijriah itulah ayat puasa menggenapi ayat-ayat tentang syariat-syariat yang jadi tidak ada latar belakang khusus ya. Itu masih ada ya? Masih ada. Bagaimana cara Rasulullah dan para sahabat menjalankan puasa pertama? Mereka di tengah kondisi cuaca Madinah yang sangat ekstrim kala itu. Ya. Ulama menyebutkan diantaranya kenapa disebut Ramadan, karena bulan ke-9 Hijriah itu jatuh pada musim panas yang terik. Disebut Ramadan itu artinya panas atau membakar. Disebut bulan itu jadi bulan Ramadan. Nah, awal-awal Rasulullah dan para sahabat berpuasa itu, puasanya itu sehari semalam. Jadi waktu berbukanya itu hanya waktu maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, kita berbuka, kemudian berpuasa lagi sampai maghrib lagi. Jadi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan enak nih, puasa dari waktu subuh sampai maghrib. Zaman itu mulai dari maghrib ke maghrib lagi. Nah itu cukup lama ya, 24 jam, paling nanti berbuka berapa menit, seperempat jam. Dan kalau orang tertidur sebelum berbuka, itu nanti nggak bisa berbuka, harus langsung puasa lagi. Nah, ini ada kisahnya ya, kisah sahabat yang bernama Qais bin Sirham al-Ansori. Ya. Qais bin Sirham ini dia bekerja di kebun kurma. Mungkin karena kelelahan, setelah sholat maghrib itu dia tidak langsung berbuka karena istrinya pergi belum pulang. Istrinya pergi mencari bukaan, sambil nunggu istrinya, mungkin karena kelelahan dia tertidur ya. Nah begitu istrinya sampai di rumah bawa makanan untuk berbuka itu, Qaisnya tidur. Nah, jadi nggak bisa buka, makanya istrinya bergumam, alangkah kasihannya engkau suamiku, kira-kira gitu ya. Kasihan kenapa? Karena makanan datang, dia tertidur, belum sempat makan, dan setelah nanti dia terbangun, dia harus sudah puasa lagi. Padahal di hari berikutnya, Qais itu harus bekerja, karena memang tergolong ekonomi yang mungkin pas-pasan lah kalau kita sekarang, jadi harus bekerja di siang harinya. Maka berikutnya ketika dia bekerja, dia pingsan karena tadi kelelahan seharian sebelumnya, lalu malamnya nggak sempat berbuka, siangnya kerja lagi, lalu terdengarlah berita pingsannya Qais ini sampai ke Rasulullah. Nah ini
Inilah kemudian turun ayat. Kalau di surat Al-Baqarah itu ayat ke 177 ya, bisa dibaca. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Itu sampai seterusnya. Sampai kemudian ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfadi minal fajr. Artinya ayat ini menegaskan bahwa setelah waktu berbuka maka malamnya boleh makan dan minum. Kalau tadinya kan nggak boleh tuh, begitu selesai maghrib ya harus puasa malam nggak boleh makan minum, yang sudah berkeluarga nggak boleh bergaul suami istri. Nah dengan ayat ini turun, itu malam harinya setelah maghrib itu boleh makan minum, boleh suami istri bergaul sampai waktu fajar, sampai waktu subuh. Nah, ya, sampai waktu subuh. Nah yang melatar belakangi atau dikenal dengan istilah asbabun nuzul dari ayat ini adalah tadi Nuais bin Sirham al-Ansori yang pekerja kebun kurma, lalu waktu berbuka dia belum sempat berbuka tertidur, dan kemudian harus nyambung puasa lagi, dan siangnya ketika bekerja dia turunlah ayat sebagai keberkahan tentu ya, sebagai untuk kasih sayangnya Allah kepada kaum muslimin, di mana puasa yang melelahkan dan sangat berat itu setelah ayat ini turun menjadi ringan. Ya, puasa tidak lagi 24 jam kurang beberapa menit, tapi pada waktu subuh, dari waktu subuh sampai waktu maghrib itu berapa jam itu bisa dihitung ya. Jadi kalau maghribnya 14 jam, sekarang jam berapa? Jam 6.30 atau jam 6.25 menit ya. Berarti jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 8 tuh? 13? 13 jam. Untuk kita yang di Indonesia itu cukup nyaman, cuma 13 jam kurang lebih. Di tempat-tempat lain itu ada yang sampai 18 jam, terutama di timur tengah itu ya. Ada juga yang sampai 20 jam. Dan kita syukuri untuk anak-anak ya, kita semuanya untuk bangsa Indonesia yang waktu puasanya tidak terlalu lama ini, jangan sampai meninggalkan puasa. Ramadan datang sekali 1 tahun, belum tentu kita ketemu Ramadan di tahun yang akan ya. Ada lagi? Mungkin sudah cukup pertanyaan saya pada kultum pada pagi hari ini. Baiklah, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.